Clustering atau funneling. Funneling adalah alur penjualan yang disusun secara bertahap untuk mengarahkan calon pembeli dari tahap mengenalkan produk hingga melakukan pembelian. Disebut funnel atau corong karena pada setiap tahap terjadi penyaringan, sehingga jumlah calon pembeli semakin sedikit namun lebih berkualitas. Setiap tahapan dirancang untuk membangun ketertarikan, kepercayaan, dan kesiapan dalam pembelian. Dengan funneling, proses penjualan menjadi lebih terarah dan efektif. Contoh funneling atau tahap funneling adalah melihat iklan, tertarik, lalu mempertimbangkan. Selanjutnya ada contoh funneling sederhana. Funneling sering terjadi dalam aktivitas jual beli sehari-hari. Setelah pembeli tertarik dan melakukan pembayaran atau pembelian utama, penjual menawarkan kembali produk lain yang masih relevan untuk menambah nilai transaksi tanpa memaksa pembeli. Contoh, pembelian handphone. Setelah check out atau setelah membeli handphone, biasanya si penjual menawarkan tempered glass atau casing untuk menambahkan nilai transaksi tersebut. Yang berikutnya ada cara kerja funneling. Funneling diawali dengan menentukan tujuan yang jelas seperti meningkatkan penjualan atau mengumpulkan calon pelanggan. Selanjutnya, penjual menyusun alur penawaran yang disesuaikan dengan target market dan kebutuhan pelanggan. Pada setiap tahap, calon pembeli diberikan informasi dan penawaran yang relevan agar ketertarikan dan kepercayaannya meningkat. Proses ini bertujuan membawa calon pembeli secara bertahap hingga siap mengambil keputusan dalam pembelian. Gambaran cara kerja funneling. Calon pembeli pertama kali melihat promosi atau konten yang mengenalkan produk tersebut. Setelah tertarik, calon pembeli mendapatkan informasi lebih detail seperti manfaat, keunggulan, dan solusi yang ditawarkan oleh produk tersebut. Selanjutnya, calon pembeli masuk ke tahap pertimbangan, misalnya dengan melihat harga, testimoni, atau perbandingan produk. Jika sudah yakin, calon pembeli melakukan pembelian, lalu dapat ditawari produk lain yang masih berkaitan dengan produk yang akan dibeli. Pentingnya funneling. Produk tidak terjual secara instan karena calon pembeli membutuhkan waktu untuk mengenal, memahami manfaat, dan membangun kepercayaan terhadap produk. Funneling membantu penjual mengarahkan calon pembeli melalui tahapan yang sesuai dengan kesiapan mereka. Dengan alur yang jelas, penawaran menjadi lebih relevan, tepat sasaran, dan tidak terkesan memaksa, sehingga peluang terjadinya pembelian menjadi lebih besar. Funneling penting juga karena membantu mengarahkan calon pembeli melalui proses pembelian yang bertahap, membangun pemahaman dan kepercayaan terhadap produk, membuat penawaran lebih cepat, sasaran, dan tidak memaksa, dan yang terakhir meningkatkan peluang konversi dari penjualan tersebut. Funneling bagi bisnis. Funneling adalah strategi bisnis yang mengelola perjalanan calon pembeli atau calon pelanggan secara sistematis, mulai dari tahap mengenal merek, memahami produk, hingga mengambil keputusan dalam pembelian. Funneling membantu bisnis mengatur komunikasi, promosi, dan penawaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan pelanggan di setiap proses pembelian. Melalui funneling, bisnis dapat membangun kepercayaan, meningkatkan nilai setiap pelanggan, serta menciptakan pertumbuhan penjualan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Contoh, penjual memajang produk utama dengan harga menarik di Shopee. Setelah pembeli tertarik dan masuk ke halaman produk, pembeli melihat rekomendasi produk terkait seperti aksesoris atau paket bundling. Setelah check out, Shopee juga menampilkan produk lain dari toko yang sama sehingga peluang pembelian lanjutan akan lebih meningkat. Selanjutnya ada manfaat bagi bisnis. Yang pertama, proses penjualan menjadi lebih terstruktur dan terarah. Yang kedua, membantu mengarahkan calon pembeli sesuai tahap kesiapan mereka. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pelanggan terhadap produk. Yang keempat, meningkatkan peluang konversi dari penjualan. Yang kelima, memaksimalkan nilai setiap pelanggan melalui upsell atau cross-sell. Yang keenam, mengurangi biaya pemasaran karena penawaran lebih tepat sasaran. Yang ketujuh, membantu
bisnis memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan. Yang kedelapan, meningkatkan loyalitas dan pembelian ulang pelanggan. Dan yang terakhir, mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Istilah penting dalam funneling. Istilah penting dalam funneling adalah berbagai konsep dasar yang digunakan untuk mengambil atau menggambarkan tahapan, proses, dan strategi dalam alur penjualan. Istilah-istilah ini membantu pelaku bisnis memahami bagaimana calon pembeli masuk ke dalam funnel, bagaimana mereka diarahkan hingga melakukan pembelian, serta bagaimana penawaran lanjutan disusun untuk memaksimalkan nilai penjualan dan efektivitas pemasaran. Contoh istilah penting dalam funneling Shopee. Dalam funneling Shopee, proses dimulai ketika calon pembeli melihat produk melalui Shopee Ads atau pencarian. Setelah tertarik dan membuka halaman produk atau memasukkan ke keranjang, calon pembeli tersebut disebut lead. Ketika pembeli masuk checkout dan pembayaran, proses ini disebut conversion. Setelah pembelian, Shopee menampilkan upsell atau cross-sell berupa rekomendasi produk terkait serta voucher terbatas one time offer untuk meningkatkan nilai transaksi. Istilah penting funneling dalam Shopee. Yang pertama, traffic. Pengunjung yang datang ke toko Shopee melalui Shopee Ads atau pencarian. Contohnya, pembeli mengklik iklan produk di Shopee dan masuk ke halaman toko. Yang kedua ada lead, calon pembeli yang sudah tertarik tetapi belum membeli. Contoh, pengunjung melihat produk, membaca deskripsi, atau memasukkan ke keranjang. Yang ketiga, conversion atau pembelian, tahap ketika calon pembeli benar-benar melakukan checkout. Contohnya, pembeli menyelesaikan pembayaran di Shopee. Yang keempat ada upsell atau cross-sell, yaitu penawaran produk tambahan yang masih berkaitan. Contohnya, setelah melakukan pembelian parfum, pembeli ditawari dengan rekomendasi produk body lotion yang satu paket dengan parfum dengan harga yang lebih hemat. Yang terakhir ada one time offer, yaitu penawaran terbatas untuk mendorong keputusan pembeli dengan cepat. Contoh, voucher diskon yang hanya muncul pada saat checkout saja. Pengertian customer journey. Customer journey adalah rangkaian pengalaman dan proses yang dilalui oleh calon pelanggan sejak pertama kali mengenal suatu produk atau merek, kemudian mencari dan membandingkan informasi, menumbuhkan ketertarikan hingga akhirnya mengambil keputusan untuk membeli. Perjalanan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan yang dipengaruhi oleh kebutuhan, emosi, dan pertimbangan pelanggan. Dengan memahami customer journey, bisa dapat mengetahui bagaimana pelanggan berpikir, apa yang mereka butuhkan di setiap tahap, serta bagaimana interaksi antara pelanggan dan bisnis mempengaruhi keputusan pelanggan. Dan ada manfaat customer journey. Yang pertama, membantu bisnis memahami perilaku, kebutuhan, dan harapan pelanggan. Yang kedua, mengetahui titik interaksi paling penting antara pelanggan dan bisnis. Yang ketiga, menyesuaikan strategi pemasaran di setiap tahap perjalanan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan peluang konversi dan pembelian. Yang keenam, mengurangi hambatan atau kendala dalam proses pembelian. Yang ketujuh, mendorong loyalitas dan pembelian ulang pelanggan. Dan yang terakhir, membantu bisnis membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Contoh customer journey. Seseorang tidak langsung membeli produk karena membutuhkan proses untuk mengenal, memahami, dan meyakinkan diri bahwa produk tersebut sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, sebelum membeli, pelanggan akan melalui beberapa tahapan. Contoh customer journey Shopee. Pembeli di Shopee tidak langsung melakukan pembelian. Mereka melalui beberapa tahapan sebelum memutuskan untuk check out produk tersebut. Tahapannya yaitu melihat produk melalui pencarian Shopee Ads atau promo. Yang kedua, tertarik dan membuka halaman produk. Yang ketiga, merasa butuh setelah membaca deskripsi atau manfaat produk tersebut. Yang keempat, mempertimbangkan harga, rating, dan ulasan pembeli. Dan yang terakhir, membeli dengan melakukan check out dan pembayaran. Kesimpulan, funneling merupakan strategi penjualan yang mengatur perjalanan calon pembeli secara bertahap, mulai dari mengenal produk hingga melakukan pembelian. Melalui funneling, bisnis dapat menyampaikan penawaran yang tepat
sesuai kesiapan pelanggan, membangun kepercayaan, serta meningkatkan peluang konversi dan nilai transaksi. Pemahaman terhadap istilah penting dalam funneling membantu bisnis mengelola traffic, lead, hingga penawaran lanjutan secara efektif. Salah satunya yaitu customer journey menjadi dasar dalam menyusun funnel karena menggambarkan proses berpikir dan perilaku pelanggan sebelum membeli. Dengan menerapkan funneling dan memahami customer journey, bisnis termasuk di platform Shopee dapat menjalankan strategi pemasaran yang lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan produk hingga melakukan pembelian.